Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Mamis. Terima kasih sudah kembali ke resep Mami Ji. Hari ini Mami Ji buat sesuatu yang simpel banget. Ini lauk makan yang buat kita biasanya pasti nambah-nambah nasi terus nih kalau setiap mau makan. Nah, ini dia resepnya. Jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis ya Mamis. Tumis oseng rebon pedas manis gurih ala Mami Ji. Oke, langsung saja bahan dan cara membuat. Siapkan 20 siung bawang merah dan 20 siung bawang putih. Lalu kita iris-iris seperti ini. Ini sudah Mami iris bawang putih dan bawang merahnya. Nah, Mamis, di resep ini tuh semakin banyak menggunakan bawang tuh rasanya akan semakin enak ya. Lalu selanjutnya kita siapkan 100 gram cabai merah dan 100 gram cabai rawit diiris seperti ini. Ini juga sebenarnya banyaknya kalau mau pedas juga bisa dibanyakin. Jadi tergantung dengan selera masing-masing saja komposisi cabainya ya Mamis. Lalu siapkan juga 500 gram udang rebon atau udang kecepek biasanya orang sebut. Nah, ini sudah Mami cuci bersih 3 kali supaya dia nggak terlalu asin rasanya. Lalu Mami goreng. Nah, ini sudah digoreng ya Mamis ya. Dan Mami tiriskan di tisu dapur supaya dia minyaknya tiris ya. Nah, jadi sebenarnya yang di piring ini tuh yang ditirisin ini masih setengah porsinya ya Mamis, sekitar 250 gram. Nah, setengahnya lagi tuh masih ada di penggorengan. Jadi nanti hasilnya bakal banyak banget karena nanti Mamis bakal nyetok banyak sekali nanti karena ini kesukaannya suami. Oke, selanjutnya kita langsung aja masak. Kembali lagi ke wajan bututnya Mami. Nah, ini kita siapkan 150 ml minyak goreng. Ini kualinya tadi baru dipakai untuk goreng udang kecepenya, langsung aja kita pakai. Nah, langsung aja kita masukin, sorry kebablasan Mamis. Langsung aja kita masukin bawangnya dan kita tumis bawangnya, lalu kita aduk-aduk terus. Ini kita menggunakan api sedang saja ya Mamis, jangan terlalu besar juga, jangan terlalu kecil juga. Sambil sekali kita aduk bawangnya supaya dia nggak gosong. Jadi minyaknya jangan terlalu banyak juga, jadi nanti oily banget dianya jadinya. Jadi ini takaran minyaknya standar aja sih Mamis ya. Oke, diaduk-aduk. Nah, sepertinya ini Mami agak melenceng ya. Tadi suruh sesekali diaduk, OMG ternyata gosong Mamis. Jadinya dia warnanya belang-belang seperti ini, tapi oke lah, nggak masalah gitu. Hanya terlalu mateng. Tapi rasa tetap enak kok, yang penting gosong dan jangan sampai gosong banget, nanti rasanya pahit ya. Ini masih oke lah. Nah, sebelum hilap diaduk-aduk terus. Jadi Mami saranin harus diaduk terus menerus ya Mami, supaya nggak gosong belang-belang seperti ini kayak Mami nih. Oke, ini kalau sudah cukup agak kering nih, kita masukin cabainya dan diaduk-aduk lagi. Aduk-aduk. Kita ini proses seperti ini nih untuk supaya nanti bawang dan cabainya ini agak kering ya Mamis ya. Oke. Sebenarnya ada juga yang memulai prosesnya itu bawangnya digoreng dulu sendiri seperti itu, kayak dibuat bawang goreng dulu. Tapi cara Mamis nih kayak gini aja sih, jadi nggak repot-repot. Jadi sekalian aja, jadi satu semuanya dimasak gitu. Tapi opsional terserah Mamis di rumah ya. Selanjutnya Mami tambahkan 2,5 sendok makan gula pasir, lalu 1 sendok teh garam, dan juga Mami tambahkan 1,5 sendok teh penyedap rasa. Ini opsional ya, jadi kalau yang senang agak-agak gurih-gurih boleh ditambahin lagi. Lalu setelah kita aduk-aduk langsung masukin udang rebonnya juga. Oke, kita masukin, lalu kita aduk-aduk. Ini apinya langsung kita kecilin ya Mamis, jadi apinya nggak usah
di api sedang lagi, jadi kita kecilin apinya supaya dia nggak gosong. Ini kita aduk-aduk, lalu setelah itu kita tambahkan 1,5 sendok makan kecap manis. Nah di sini mami banyakin mami banyakin gula dan juga kecap manisnya itu karena sebenarnya ini kan lebih enak rasanya kalau agak-agak manis-manis gitu, karena udang rebus sendiri kan rasanya sudah agak asin ya, jadi lebih enak lagi sebenarnya kalau supaya balance rasanya itu. Jadi kita masak seperti ini agak-agak manis asin gurih gitu, rasanya kan enak gitu mamis. Nah ini sudah siap mamis, ini sudah bisa kita angkat. Lalu di sini mami tiriskan lagi ya, ini tetap mami tiriskan lagi dengan menggunakan tisu khusus makanan, jadi supaya dia minyaknya nggak terlalu oily lagi. Nah ini sudah jadi mamis, makanan yang simpel banget, lauk yang biasanya buat kita tuh boros banget sama nasi. Ini kesukaannya suami aku, dia itu senang banget kalau aku masak ini dan aku stok, karena biasanya dia bilang kalau nggak masak lauk apapun, nggak masak sayur apapun, kalau makan ini sama makan nasi panas aja itu udah enak banget dia bilang. Jadi mamis di rumah kalau mungkin agak-agak repot, nggak pengen ribet, kalau mau makan enak gitu kan, bisa buat resep ini di rumah. Nah terima kasih mamis sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk dukung terus channel Resepi Mami Ji dengan cara subscribe, like, dan share, dan tinggalkan komentar positif kalian tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya mamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.